Nama saya Ferul Sumangkut. Saya akan menjelaskan tentang menjelajah dunia pustaka yang saya buat. Identitas. Judul pengantar bisnis penulis Roni Angger Aditama Esos MM dan Muhammad Rafuddin SEMSI. Penerbit dari AE Publishing, tahun terbit 2020. Tebal 154, bahasa Indonesia dan berlatar umum. Orientasi. Roni Angger Aditama Esos MM menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Administrasi Bisnis dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Manajemen Pelabuhan Parunawati, Surabaya di bawah naungan PT Persero Pelabuhan Indonesia 3. Penulis memiliki karir di bidang praktisi bisnis selama kurun waktu 14 tahun dan karir sebagai seorang dosen lebih kurang 8 tahun. Beberapa karya ilmiah, artikel, jurnal, modul, serta buku sudah dihasilkan selama menjadi dosen. Sedangkan Muhammad Rafuddin SEMSI, penulis menyelesaikan pendidikan S1 di STIEKN Jenega Malang tahun 1997. Kemudian pada 2003 menyelesaikan studi S2 Manajemen di Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian pada tahun 2005 penulis memulai aktivitas mengajar di STIE Indokati Malang, dan pada tahun 2006 penulis mulai diangkat menjadi dosen tetap sampai sekarang. Selain menjadi dosen, penulis juga menjadi konsultan manajemen di program-program penampilan masyarakat. Buku ini membahas tentang ruang lingkup bisnis dan studi kelayakan bisnis, yang dalamnya terdapat pengertian dan juga manfaat bisnis. Di dalam buku ini juga terdapat etika bisnis dan tanggung jawab sosial terhadap pelaku bisnis serta aspek-aspek bisnis. Yang ketiga, tafsiran. Buku ini memaparkan mengenai ruang lingkup bisnis, dan di dalamnya terdapat pengertian yaitu bisnis adalah suatu organisasi yang menghasilkan barang atau jasa yang kemudian dijual dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau bisa disebut profit. Buku ini juga memaparkan mengenai studi kelayakan bisnis yang memiliki pengertian bahwa studi kelayakan bisnis adalah penelitian yang menyangkut berbagai aspek, baik dari aspek hukum, sosial, ekonomi dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknik dan teknologi, sampai dengan aspek manajemen dan keuangannya. Dalam buku ini juga menyajikan manfaat bisnis, yaitu memperoleh keuntungan, membuka peluang lapangan kerja, manfaat ekonomi, tersedianya infrastruktur atau sarana-prasarana, membuka isolasi daerah atau wilayah, meningkatkan dan membantu pemerataan pembangunan serta pendapatan. Di dalam buku ini juga menyajikan etika bisnis dan tanggung jawab sosial, yang menjelaskan tentang bisnis harus menyadari tanggung jawabnya terhadap para pemangku kepentingan perusahaan dan membuat keputusan yang mencerminkan tanggung jawab. Pada pembahasan selanjutnya dijelaskan bahwa bisnis memiliki berbagai aspek, diantaranya aspek manajemen, organisasi, sumber daya manusia, pemasaran, operasional, teknis, teknologi, risiko, dan aspek finans. Yang keempat, evaluasi. Buku ini terdapat banyak keunggulan, yang diantaranya ialah buku ditulis dengan bahasa yang sederhana sehingga mudah untuk dipahami para pembaca untuk mengetahui tentang bisnis. Penjelasan dalam buku yang dijelaskan secara rinci namun tidak bertele-tele. Buku ini memiliki penjelasan yang sangat mudah dimengerti sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami maksud dari penjelasan. Buku ini disusun berdasarkan pengalaman di lapangan dan dikombinasikan dengan teori dari berbagai referensi. Buku ini cocok untuk para mahasiswa, para pelaku bisnis atau entrepreneur, dan seluruh pihak yang membutuhkan kajian pengantar bisnis yang dilengkapi dengan data studi kelayakan bisnis.
Buku ini juga memiliki kelemahan, yaitu penjelasan tidak disertai dengan contoh yang jelas, sehingga pembaca harus teliti memahami maksud dari isi buku. Yang kelima, rangkuman. Buku pengantar bisnis dilengkapi dengan analisis studi kelayakan bisnis sangat berguna dijadikan pegangan mahasiswa ataupun kalayak umum untuk mengetahui seluk-beluk aktivitas bisnis. Buku ini pada dasarnya membahas tentang segala aspek terkait bagaimana membangun dan menjalankan bisnis. Adapun cakupan bahasan di dalam buku ini mulai dari aspek manajemen dan organisasi bisnis, aspek pemasaran, aspek ekonomi, hukum, dan lingkungan bisnis, aspek teknis dan operasional, serta aspek keuangan. Ya, sekian dari ulasan buku yang saya buat. Diucapkan terima kasih atas perhatiannya. See you next time.